Selamat berjumpa lagi, salam sehat selalu. Berikut saya akan sharing penelitian di dalam K3, yaitu dengan judul pengaruh tingkat keparahan kecelakaan atau severity terhadap jumlah jam kerja yang hilang pada perusahaan kontraktor bangunan. Studi kasus pada PTPP. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2009, namun diharapkan penelitian ini bisa menginspirasi para pemerhati peneliti, terutama yang tertarik pada bidang K3. Latar belakang, industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor industri yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi, berhubungan dengan karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik, lokasi kerja yang berbeda-beda, terbuka, dan dipengaruhi oleh cuaca. Waktu pelaksanaan yang terbatas, dinamis, dan menuntut ketahanan fisik yang tinggi, serta banyak menggunakan tenaga kerja yang tidak ahli. Jadi, seperti misalnya buruh-buruh kerja yang tidak terlatih. Manajemen keselamatan kerja eh, bisa saja sangat lemah, akibatnya para pekerja bekerja dengan metode pelaksanaan konstruksi yang berisiko tinggi. Kemudian adanya rendahnya kesadaran masyarakat akan masalah keselamatan kerja dan rendahnya tingkat penegakan hukum oleh pemerintah terhadap perusahaan kontraktor. Pelaksanaan proyek konstruksi, pekerjaan-pekerjaannya ada yang paling berbahaya adalah pekerjaan yang dilakukan pada ketinggian dan pekerjaan galian, mengibatkan bisa terjadi cacat tetap dan atau kematian. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja berdampak ekonomis yang cukup signifikan, mengakibatkan misalkan korban jiwa, biaya-biaya lainnya, biaya pengobatan, kompensasi yang harus diberikan kepada pekerja, premi asuransi, dan perbaikan fasilitas tempat kerja. Akibat dari kecelakaan kerja menimbulkan beberapa keparahan kecelakaan yang kita sebut dengan istilahnya severity, yaitu pertolongan pertama atau first aid, kemudian kejadian hampir kena atau near miss, kehilangan jam kerja, fatality, kemudian pekerjaan terbatas, restricted work, kemudian perlakuan medical treatment, kemudian pencemaran, spillage, kerusakan peralatan, property damage, dan kecelakaan kendaraan, vehicle accident. Sehingga menarik akan kejadian severity yang terjadi pada suatu proyek berkaitan dengan waktu yang hilang. Penulis menginginkan penelitian ini dengan berjudul pengaruh tingkat keparahan kecelakaan atau severity terhadap jumlah jam kerja yang hilang pada perusahaan kontraktor bangunan. Jadi kalau ada terjadi kecelakaan, umumnya bisa terjadi kehilangan jam kerja atau pekerjaan menjadi tertunda karena pekerjanya mengalami kecelakaan atau mengakibatkan pengaruh pada biaya-biaya daripada proyek. Perumusan masalah bagaimana pengaruhnya pada jumlah jam kerja yang hilang akibat kecelakaan, bagaimana pengaruh near miss terhadap jumlah jam kerja yang hilang, bagaimana pengaruh fatality terhadap jumlah jam kerja yang hilang, bagaimana pengaruh restricted work pada jumlah kerja yang hilang. Kemudian bagaimana pengaruh medical treatment pada jam kerja yang hilang, bagaimana pengaruh spillage pada jumlah jam kerja yang hilang. Kemudian yang ketujuh, bagaimana pengaruh property damage pada jumlah jam kerja yang hilang. Yang kedelapan, bagaimana pengaruhnya vehicle accident pada jumlah jam kerja yang hilang. Jadi bagaimana pengaruhnya 8 dari severity tersebut terhadap jumlah jam kerja yang hilang. Sehingga tujuan dari penelitian adalah untuk menjawab daripada permasalahan penelitian tersebut. Metodologi penelitian, jenis penelitian menggunakan metode survei pengambilan data variable independen dan variable dependen dengan menggunakan kuesioner. Lokasi dan waktu penelitian adalah pada subkontraktor PTPP Jakarta, di mana waktu penelitiannya adalah bulan Agustus 2009. Jumlah populasinya adalah 48 orang, yaitu terdiri pada mandor lapangan dan para manajer. Kemudian dengan demikian diambil sampelnya sebanyak 30 responden dengan teknik random sampling. Inilah adalah tahapan daripada penelitian. Selanjutnya adalah pendefinisian variabel, yaitu independent variable. Ada 8 variable, yaitu first aid, pertolongan pertama, near miss, kemudian fatality, yang keempat ada restricted work, kemudian yang kelima medical treatment, 6 spillage, kemudian yang tujuh property damage,
Kemudian yang kedelapan adalah vehicle accident. Dengan menggunakan skala Likert yaitu 1 sampai 5, 1 tidak pernah, 2 pernah, 3 kadang-kadang, 4 sering, 5 selalu. Kemudian untuk penelitian variabel untuk waktu yang hilang adalah jumlah waktu yang hilang untuk first aid, kemudian jumlah waktu yang hilang untuk near miss, jumlah waktu yang hilang untuk fatality, kemudian jumlah waktu yang hilang untuk restricted work, kemudian jumlah waktu yang hilang untuk medical treatment, jumlah waktu yang hilang untuk spillage atau pencemaran, kemudian jumlah waktu yang hilang untuk property damage, kemudian yang kedelapan jumlah waktu yang hilang untuk vehicle accident dengan menggunakan skala Likert juga yaitu satu waktu yang hilang 1 sampai 4 jam, yang kedua 4 sampai 8 jam, yang ketiga 8 sampai 16 jam, yang keempat adalah 16 sampai 20 jam, yang kelima lebih dari 20 jam. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil dan pembahasan di mana dengan menggunakan distribusi yaitu dengan skewness miring ke kiri atau miring ke kanan. Untuk first aid ini adalah di sini skewnessnya adalah positif sehingga diindikasikan miring ke kiri. Ya, interpretasinya adalah sedikit terjadi. Kemudian untuk near miss minus hasilnya adalah minus, skewnessnya berarti miring ke kanan. Ya, banyak terjadi ya. Kemudian fatality, kehilangan jam kerja, ini adalah positif, berarti miring ke kiri, sedikit terjadi interpretasinya. Kemudian restricted work, kerjaan terbatas, ini adalah 0,003. Nah, ini masih normal, berarti distribusinya masih normal, berarti interpretasinya adalah rata-rata. Kemudian medical treatment, dia skewnessnya adalah minus, berarti miring ke kanan, berarti banyak terjadi. Kemudian spillage, yaitu positif, berarti miring ke kiri, artinya sedikit terjadi. Kemudian property damage, kerusakan peralatan, ini adalah positif, skewnessnya berarti miring ke kiri, sedikit terjadi. Kemudian vehicle accident, di sini adalah positif, berarti miring ke kiri, sedikit terjadi. Kemudian untuk jumlah waktu yang hilang, the first aid di sini adalah skewnessnya adalah positif, berarti miring ke kiri. Interpretasinya adalah lost time-nya adalah kecil. Jumlah waktu yang hilang karena near miss, inilah skewnessnya adalah positif. Di sini miring ke kiri, lost time-nya adalah kecil. Kemudian jumlah waktu yang hilang karena fatality, di sini skewness adalah negatif, berarti miring ke kanan, lost time-nya adalah besar. Kemudian jumlah waktu yang hilang karena restricted work di sini adalah skewness-nya negatif, berarti miring ke kanan, lost time-nya besar. Kemudian jumlah waktu hilang karena medical treatment, di sini dia positif, skewness-nya berarti miring ke kiri, lost time-nya kecil. Kemudian jumlah waktu yang hilang karena spillage, di sini skewness-nya adalah positif, berarti miring ke kiri, lost time-nya adalah kecil. Kemudian jumlah waktu hilang karena property damage, di sini skewness-nya adalah nol, berarti normal, artinya lost time-nya sedang. Kemudian jumlah waktu yang hilang karena kecelakaan kendaraan, di sini skewness adalah negatif, berarti miring ke kanan, lost time-nya adalah besar. Nah, selanjutnya dilakukan analisa regresi. Di sini adalah nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya adalah antara 2 dan 3 ya. Antara 2 dan 3. Kemudian ini ada menunjukkan jumlah respondennya ada 30. Ini adalah standar deviasinya. Nah, dalam hal ini nilai rata-rata untuk fatality, nilai rata-ratanya 2,03 pada skala pernah. Kemudian spillage dan property damage dengan masing-masing nilai adalah 2,27 menunjukkan pada skala pernah. Kemudian vehicle accident 2,33 pada skala pernah. Kemudian restricted work dengan nilai rata-rata 2,37 menunjukkan pada skala pernah. Kemudian medical treatment pada skala 2,27 menunjukkan pada skala pernah. First aid dengan rata-ratanya 3,23 menunjukkan pada skala kadang-kadang. Kemudian near miss pada nilai rata-rata 3,57 menunjukkan pada skala pernah. Korelasi korelasi total loss dengan first aid adalah minus 0,009, berarti kecil sekali korelasinya. Dengan near miss sebesar 0,082, dengan fatality waktu yang hilangnya itu korelasinya adalah 0,415, dengan restricted work adalah 0,1
151 dengan medical treatment adalah 0,056 dengan spillage sebesar 0,156 dengan property damage minus 0,163 dengan vehicle accident sebesar minus 0,083. Jadi yang terbesar adalah korelasinya dengan fatality, korelasi lost time-nya. Kemudian nilai R-square-nya adalah 172 yang mempunyai arti bahwasanya 17,2% waktu yang hilang dipengaruhi oleh severity fatality. Ada ada sebesar sekitar 82,8% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak didefinisikan dalam penelitian ini. Standar error estimation-nya adalah sebesar 3,715 cukup kecil, yang mana mempunyai arti bahwasanya data yang diteliti dalam penelitian ini cukup fit dengan regresi yang dihasilkan. Nilai F-testnya untuk regresi adalah 5,819 dengan signifikan levelnya adalah 0,023, menunjukkan adalah fatality signifikan mempengaruhi lost time pada tingkat kepercayaan 5%. Durbin Western-nya adalah 2,607 mengindikasi bahwasanya pada regresi tidak terjadi autokorelasi. Untuk nilai T untuk fatality adalah nilai T-nya adalah 2,412 pada significant level 0,023. Berarti adalah fatality signifikan berpengaruh pada lost time, yaitu pada tingkat kepercayaan 5%. Persamaan regresinya adalah lost time sama dengan 18,624 ditambah 2,316 fatality. Jadi setiap kenaikan fatality satu satuan maka dia akan meningkatkan lost time adalah 2,316. Analisa excluded variable untuk variabel yang tidak signifikan ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Untuk restricted work yaitu pada signifikan pada 0, minus 192 atau dapat diterima pada tingkat derajat 20%. Kemudian property damage pada signifikan 0,319 artinya dapat diterima pada tingkat derajat 32%. Kemudian medical treatment signifikan pada 0,5118 atau dapat diterima pada tingkat kepercayaan 52%. Kemudian untuk spillage yaitu signifikan pada 0,52% atau dapat diterima pada tingkat kepercayaan 53%. Kemudian vehicle accident yaitu dapat diterima pada tingkat kepercayaan 65%. First aid dapat diterima pada tingkat kepercayaan 91%. Near miss pada 96%. Jadi variabel-variabel yang tidak mempengaruhi lost time atau signifikan itu dapat diterima berkisar antara 20% sampai dengan 96% yang mempengaruhi lost time atau waktu yang hilang. Kesimpulannya, kesimpulannya adalah first aid tidak mempengaruhi jumlah jam kerja yang hilang. Kemudian near miss juga tidak berpengaruh, maksudnya tidak berpengaruh signifikan. Kemudian fatality berpengaruh signifikan terhadap jam loss kerja yang hilang. Kemudian restricted work tidak mempengaruhi. Kemudian medical treatment juga tidak mempengaruhi. Spillage tidak mempengaruhi. Property damage juga tidak mempengaruhi. Vehicle accident juga tidak mempengaruhi terhadap jam kerja yang hilang akibat kecelakaan. Saran-saran untuk dapat mengurangi tingkat keparahan kejadian kecelakaan atau severity, sebaiknya selalu mengevaluasi kembali program K3L yang telah berjalan, kemudian meningkatkan sosialisasi peningkatan K3L kepada subkontraktor. Yang ketiga, membudayakan keselamatan kerja pada setiap orang yang terlibat pada proyek-proyek PTPP. Demikian hasil penelitian tentang tingkat keparahan kecelakaan terhadap lost time jam kerja. Semoga penelitian ini bisa menginspirasi para pemerhati peneliti, tentunya bisa dapat dikembangkan dan bermanfaat. Eh, Terima kasih telah menyaksikan video sharing saya. Salam sehat selalu.